Kamu tahu nggak sih, kecemasan itu udah jadi masalah kesehatan mental yang cukup serius di Indonesia. Sebenarnya kan kecemasan itu apa sih? Gimana sih kita tuh bisa membedakan mungkin kecemasan yang masih normal atau kecemasan yang sudah bermasalah dan membutuhkan penanganan profesional gitu. Pemicu paling berbahaya mungkin sekarang itu si media sosial ini gitu. Kita bisa. Ya. Kita kemana, mau kemana, hendak mencari apa, menumpuk untuk apa. Kita kemana, mau kemana, hendak mencari apa, menumpuk untuk apa. Lihat langit di balik jendela bening yang jadi arena juang belasan jam tiap hariku. Hariku, di mana mimpiku, di mana depan dulu yang ku jadikan alamat tujuan. Kita kemana, mau kemana, hendak mencari apa, menumpuk untuk apa. Kita kemana, mau kemana, hendak mencari apa, menumpuk uang untuk apa. Oke, keren. Oke, gimana episode kali ini? Episode pertama ya. Betul. Dari lagu yang akan bawa tadi saya dengar tentang mungkin benar atau enggaknya dari Arkan kayak pemuda atau seseorang yang memikirkan tentang masa depan. Ya. Jadi ketika dia memikir masa depan yang belum tentu terjadi, itu gimana sih masa depannya, mau kemana, mau dibawa kemana. Betul. Ya kayak mikirin tujuan atau arah hidup yang seharusnya kita jalani gitu ya di kehidupan ini tuh kayak gimana gitu. Kebingungan akan tujuan hidup sih kayak gitu. Oke, ini selaras ya tentang dimana episode 1 tentang kecemasan di era digital. Kenapa Gen Z selalu cemas? Betul. Oke, Arkan, tanpa basa-basi, selamat datang di Sok Tahu Psikologi. Biar nggak sok tahu, kita cari tahu biar jadi tahu. Oke teman-teman, di sini dengan saya Sigit Andrean Dan saya Tubagus Arkanil Alvaras. Selamat datang di podcast Sok Tahu Psikologi. Nah, mungkin Arkan bisa dimulai, bisa diceritakan kecemasan di Indonesia itu seperti apa sih? Kamu tahu nggak sih, kecemasan itu udah jadi masalah kesehatan mental yang cukup serius di Indonesia. Iya sih, cukup tahu sih, cukup dengar-dengar gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut program kesehatan mental ya, di data Kemenkes tahun 2025 sampai 2026, di program cek kesehatan gratis itu tuh nunjukin dari 7 juta anak dan remaja yang dicek, 338 ribunya itu mengalami kecemasan. Oke. Nah dari, kalau dibayangin mungkin ya, dari Stadion Gelora Bung Karno gitu, setengahnya tuh ya hampir semuanya tuh ngalamin kecemasan. Oke. Terus kalau dibayangin lagi mungkin kalau ada 100 orang gitu ya. Nah, dari 10-nya itu mengalami masalah kesehatan mental, 4 dari 10-nya tuh ngalamin masalah kecemasan ini. Jadi lumayan banyak juga ya Tuh. masyarakat Indonesia ini yang mengalami kecemasan. Nah, iya menariknya lagi ya, angka ini tuh justru lebih tinggi daripada angka pada orang dewasa gitu. Jadi Gen Z ini ya, remaja dan anak-anak ini lebih tinggi gitu angka kecemasannya daripada orang dewasa. Oke. Emang kenapa sih kok bisa Gen Z nih yang menjadi kalangan yang terjadinya kecemasan? Kenapa gitu? Oke.
Mhm. Karena Gen Z ini kan lahir di era digital ya, Ya betul. namanya juga digital native gitu. Mhm. Si Gen Z ini tuh terpapar sama tsunami informasi. Dari banyaknya informasi yang tersebar, kan kita tidak bisa gitu ya menyaring informasi-informasi apa saja yang mungkin kita dapatkan dari berita, dari TV ataupun dari media sosial gitu ya. Ya kita jadi terpapar apa ya, berita-berita negatif gitu tentang dunia, dan kita juga jadi mungkin berpikir atau memprediksi gitu hal-hal buruk yang mungkin akan terjadi di masa depan. Terus juga dengan adanya media sosial, kita juga mungkin malah jadi membandingkan diri gitu sama orang lain, membandingkan prestasi yang mungkin kita nggak bisa lakukan gitu. Akhirnya ya dari media sosial tersebut kita jadi ada satu standar tertentu lah untuk menjadi terlihat pengen sempurna aja gitu. Oke. Dari penjelasan kamu tadi, ada nggak pengalaman kamu sendiri mungkin yang jadi bisa menggambarkan gitu tentang kecemasan ini gimana? Oke, kalau dari aku sendiri sih waktu itu pas gak keterima PTN UTBK sih. Jadi pas di UTBK waktu itu ya aku sendiri gagal lah waktu itu. Merah lah hasilnya ya. Mhm. Tapi ya kemudian aku pas lihat medsos, ternyata kok orang-orang pada berhasil, pada biru gitu ya, pada keterima di PTN yang mungkin mereka impikan gitu. Nah pas aku lihat hal itu, mungkin aku jadi mikir gitu ya, apakah aku kurang rajin belajarnya, apakah aku kurang pinter, apakah aku harusnya melakukan lebih giat lagi gitu belajarnya di masa lalu. Jadi ngerasa bahwa ya aku tuh nggak bisa apa-apa gitu. Gitu. Kalau dari kamu sendiri gimana? Nah, aku juga sih pernah sih seperti itu. Eh, Sama mungkin sama kamu tadi ya, kayak mikirin masa lalu tuh apa sih yang harus diubah, atau mungkin dulu tuh apa yang bisa aku ubah. Jadi saat ini aku bisa seperti teman-teman aku. Jadi kayak mikirin masa lalu tuh secara berlebihan, yang mana masa lalu itu belum tentu bisa diubah. Jadi ngebikin kita stuck, cemas juga memikirkan masa lalu yang nggak bisa diubah secara berlebihan. Gitu. Ya emang kerasa banget ya kalau kita mungkin tidak bisa mendapatkan apa yang teman-teman kita bisa dapatkan gitu ya. Apalagi ya sekarang hal ini tuh jadi lebih gampang terjadi ketika kita memiliki media sosial itu. Ya betul. Paparannya itu jadi lebih mudah gitu. Kita terpapar oleh apa ya? Mungkin informasi-informasi yang membuat kita membandingkan diri tadi gitu. Iya betul. Apalagi ketika kita menggunakan medsos, kita tuh melihat teman-teman seperjuangan atau orang-orang lain yang pencapaiannya jauh berbeda dari kita gitu ya. Ya betul. Jadi kita tuh kayak ada perasaan membandingkan lah gitu. Nah, teman-teman ya penonton di rumah, aku penasaran juga apakah memiliki pengalaman yang sama seperti aku dan Arkan tadi. Mungkin bisa diceritakan di kolom komentar. Komen. Oke. Nah, jadi sebenarnya Arkan, kecemasan itu apa sih? Kayak pertanyaan bagus. Mungkin kalau kecemasan itu sendiri sebenarnya respon alami tubuh ketika kita tuh menerima sinyal ancaman gitu dari lingkungan. Jadi mungkin ketika kita menerima sinyal tersebut, tubuh tuh secara nggak langsung ya mengeluarkan adrenalin, hormon adrenalin dan juga kortisol. Oke. Nah, kedua hormon ini tuh membuat tubuh kita tuh jadi waspada gitu. Waspada ya terhadap ancaman yang ada gitu. Nah, dengan era digital di Gen Z ini yang banyak banget informasi bikin kita tuh makin cemas gitu. Oke. Kenapa meningkat ya, kita jadi malah mikirin banyak hal gitu, kayak ngebandingin diri sama orang lain atau membuat kita jadi harus ngikutin standar-standar yang ada di media gitu. Oke. Jadi sebenarnya kecemasan itu nggak terlalu buruk ya. Tuh, Tergantung bagaimana posisi kita mempersepsikannya gitu. tuh. Oke. Nah, jadi sebenarnya kecemasan itu tadi kan baik atau buruknya tergantung kita. Nah, sebenarnya sejujurnya kecemasan itu baik atau enggaknya gimana sih? Oke. Sebenarnya
karena balik lagi kecemasan itu kan respon alami tubuh ya. Iya. Kecemasan itu tuh kayak temen kita gitu yang super protektif sama kita gitu. Oke. Jadi ketika ada ancaman gitu ya, alarm ini tuh akan berbunyi gitu, terus ngeluarin hormon-hormon tadi. Nah, jadi kita kan waspada gitu ya. Nah, tapi kalau kita alarmnya ini nyala terus-terusan 24/7 gitu ya, setiap hari gitu. Apalagi mungkin sekarang kan kita sendiri sulit lah membedakan antara ancaman yang nyata ataupun ancaman yang sebenarnya nggak benar-benar mengancam nyawa kita gitu. Oke. Nah, ketika kita jadi waspada terus-terusan, ya tubuh kita jadi gampang lelah lah gitu. Karena ya kita jadi waspada terus-menerus dan juga mungkin hanya memikirkan tentang masalah itu sendiri, tapi inti masalahnya tidak kita selesaikan. Oke. Mulai tergambarkan ya gimana. Nah, kalau dari penjelasan tadi, penyebab kecemasan itu bisa dijelasin lagi nggak gimana? Oke, mungkin kalau dari penyebab ya, ada dua penyebab utama sih. Yang pertama mungkin ada ruminasi. Ruminasi ini tuh ketika kita memikirkan berulang-ulang gitu ya, secara negatif pikiran ataupun emosi negatif yang kita ingat-ingat terus yang berada pada masa lalu gitu. Kayak tadi mungkin jadinya berpikir tentang penyesalan-penyesalan yang mungkin seharusnya kita bisa lakukan di masa lalu. Terus penyebab yang kedua ada worrying. Intinya sama, mungkin kita mengulang pikiran-pikiran buruk atau emosi tentang masa depan tapi sekarang. Jadi kita mungkin akan memprediksi gitu ya hal-hal buruk yang akan terjadi di masa depan gitu berdasarkan ya sinyal-sinyal yang kita dapatkan gitu. Apalagi di masa sekarang ya itu tadi penyebaran informasi yang lebih mudah membuat kita jadi lebih mudah juga mengalami kecemasan gitu. Nah di sisi lain ruminasi ini kan juga terjadi mungkin bisa gara-gara medsos juga gitu. Kan banyak orang sharing mungkin tentang kehidupan mereka, tentang prestasi, tentang liburan. Ya pada intinya kita malah jadi ngebandingin diri kita sama mereka gitu. Karena kita nggak bisa seperti mereka. Jadinya kita malah mikir kenapa ya waktu dulu tidak melakukan hal-hal yang mungkin bisa bikin kita tuh jadi kayak mereka gitu. Kita apa ya, jadi ada penyesalan-penyesalan gitu tentang masa lalu. Oke, berarti tadi kan ada ruminasi itu kayak kita tuh cemas terhadap masa lalu yang tidak bisa diubah. Betul. Kalau worrying itu tentang masa depan yang belum tentu terjadi. Betul. Berarti kalau berdasarkan contoh atau cerita pengalaman kita tadi, itu kan kita kan mikirin masa lalu yang nggak bisa diubah ya. Nah, jadi kita tuh masuk ke kategori ruminasi ya. Ya, Oke. betul. Nah, jadi dari penjelasan kamu tadi, media sosial itu jadi pemicu tambahan ya Betul. untuk terjadinya kecemasan ini. Oke. Nah, selanjutnya kalau mekanisme kecemasan itu bisa dijelasin lagi nggak? Gimana? Oke, mungkin tadi kalau lebih detailnya lagi, kalau kita memikirkan masa lalu gitu ya, kita kan jadi mikirin hal-hal negatif yang mungkin ya kesalahan-kesalahan yang udah kita buat gitu ya. Itu kan termasuk pikiran negatif lah ya, yang seharusnya tidak perlu kita pikirkan terlalu jauh gitu, nggak perlu diulang-ulang. Nah, ketika kita memikirkan hal tersebut, tubuh tuh merespon hal ini tuh sebagai ancaman gitu. Nah, ketika tubuh merespon ancaman ya tadi hormonnya adrenalin, kortisol itu tuh keluar dan membuat tubuh kita tuh jadi waspada gitu. Jadi bikin kita tuh gampang capek lah. Tapi pada akhirnya ya masalahnya nggak terselesaikan gitu, malah kita berputar-putar aja gitu di masalah tersebut ke penyebab masalahnya gitu. Oke, lebih kebayang ya. Nah, mungkin biar lebih kebayang lagi, tadi kan dijelasin juga ya, ruminasi itu gimana. Nah, mungkin bisa dikasih contoh nggak, ruminasi itu dalam kehidupan sehari-hari gimana?
Oke, mungkin selain pengalaman kita tadi berdua, kalau kita bayangin ya, mungkin ada, boleh kita bayangkan ada satu karakter namanya Udin. Oke. Oke, Udin ini mungkin hidup ya besar di keluarga yang mungkin latar belakang ekonominya pas-pasan gitu ya. Ketika si Udin ini merantau gitu untuk kuliah, dia mungkin melihat di media sosial teman-temannya bisa beli laptop baru, bisa beli HP baru, atau mungkin bisa sekedar jajan enak gitu ya untuk meredakan stres kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah si Udin ini jadi mikir gitu ya, apakah aku harusnya bisa nabung lebih banyak, apakah aku harusnya dulu usaha aja dari kecil, atau ya kenapa aku dilahirkan di keluarga yang mungkin pas-pasan itu tadi. Jadinya ya mencari penyebab gitu, mencari penyebab dari permasalahan yang dialami, yaitu kekurangan ekonomi tadi gitu, tapi tidak menyelesaikan masalah yang ada. Oke. Nah, jadi ruminasi itu kayak pikiran yang muter-muter terus di kepala kita, nah, yang mana kita tuh mikirnya tentang masa lalu yang nggak bisa diubah. Betul. Oke. Nah, kalau dari penjelasan ruminasi tadi, nah kalau worrying itu gimana? Bisa dikasih contoh nggak? Oke, kalau mungkin tadi yang ruminasi tokohnya Udin, kita bikin lagi kali ya. Tokohnya sekarang mungkin Siti gitu ya. Oke, Indonesia banget ya ini. Iya. Berkebalikan mungkin dengan si Udin, si Siti ini latar belakang ekonominya sangat mencukupi lah. Ya, dia bisa uang jajannya cukup lah untuk rekreasi sehari-hari gitu ya. Nah, ketika mungkin di masa sekarang ada banyak informasi-informasi negatif kayak peperangan gitu, ataupun ekonomi yang semakin ya sulit gitu ya di masa sekarang, si Siti mungkin akhirnya jadi berpikir, apakah di masa depan aku bisa tetap kayak gini ya? Apakah mungkin di masa depan aku akan jatuh miskin? Apakah mungkin di masa depan aku masih bisa nggak ya beli es krim yang aku suka gitu? Jadi ya berpikir apa ya, mengulang-ulang pikiran negatif tentang masa depan yang akan terjadi gitu ya, prediksi buruk tentang masa depan, dan pada akhirnya malah bikin kita tuh cuman menduga-duga aja gitu, nggak benar-benar melakukan apa ya, pencegahan gitu terhadap yang akan terjadi gitu. Oke, jadi kalau worrying itu kayak kelihatannya membantu gitu ya. Betul. Karena kita tuh memprediksi atau menduga-duga tentang masa depan. Tapi kalau berlebihan, seperti tadi, kita tuh bakal stuck dan nggak bisa maju-maju gitu. Betul. Oke, dari penjelasan itu mungkin sudah tergambarkan lah ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke segmen selanjutnya, yakni True or False. Yang pertama, kecemasan itu tanda mental kamu lemah. True or false? False sih. False. Kenapa? Karena kan tadi kecemasan itu sendiri adaptif ya, respon alami tubuh. Kalau kita bisa memanfaatkan kecemasan itu sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, ya itu normal-normal aja gitu. Karena kita memang diciptakan begitu. Tapi ketika kita mengelolanya dengan cara yang salah, nah itu hal yang perlu diperbaiki lagi gitu. Oke. Selanjutnya, scroll media sosial bikin mental Gen Z makin parah. Terus sih, karena kan ya tadi udah dijelasin juga gitu ya, dari media sosial ini tuh kita jadi semakin mudah gitu memperbandingkan diri kita dengan orang lain, dengan prestasi-prestasi yang mungkin belum kita dapatkan. Oke. Gitu. Selanjutnya, yang ketiga, kalau lagi cemas, cara terbaik itu scroll medsos biar lupa masalahnya. False. False. Justru kita malah ya balik lagi nggak menyelesaikan masalah yang sebenarnya gitu, malah mengalihkan diri aja, lari dari masalah gitu, malah bikin kita tuh jadi tambah cemas karena banyak konten-konten negatif mungkin yang bikin kita makin cemas gitu.
Iya, karena di medsos tadi ya, yang seperti dijelaskan tadi, Betul. medsos sebagai salah satu penyebab gitu ya, Ya, terjadinya kecemasan. ya lebih baik kita eh, fokus sama masalah yang ada gitu atau sama perasaan yang ada. Kalau kita bisa menyelesaikan masalahnya kita selesaikan dengan logis gitu ya. Atau kalau kita mungkin terhalang situasi, kita bisa nyelesain si emosinya dulu gitu untuk menenangkan diri kita. Oke, baik. Dan yang terakhir, true or false, selalu positive thinking bisa ngilangi kecemasan. Pas. Oke, Nah. tadi kan positive thinking itu mungkin ya selalu apa ya? Ya tidak memikirkan hal-hal buruk yang akan terjadi gitu ya. Oke. Tapi ya balik lagi itu malah nggak nyelesain masalah yang ada gitu kalau kita tanpa melakukannya dengan aksi yang nyata. Terus kita juga kalau kita nggak nyadar mungkin sebenarnya kita tuh lagi ada kecemasan atau ada hal-hal yang kita pikirkan gitu tentang masalah yang terjadi, itu malah bisa jadi masalah sendiri gitu. Malah kita nggak aware sama lingkungan. Yang perlu kita lakukan itu adalah punya pola pikir yang mindfulness gitu. Kita sadar dan hadir di masa sekarang gitu, lebih lebih mengenal diri sendiri dan juga cara diri kita lebih adaptif gitu terhadap lingkungan. Oke. Baiklah teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan oleh Arkan, yang mana kecemasan ini terdapat dua dimensi seperti ruminasi, itu tentang kecemasan, yang mana kita selalu memikirkan tentang masa lalu yang tentunya nggak bisa kita ubah. Dan ada juga worrying, yang mana kita tuh memikirkan tentang masa depan, yang mana hal itu belum tentu terjadi. Jadi ngebikin kita stuck gitu ya. Nah, di sini juga dijelasin kalau medsos itu sebagai sarana atau penyebab terjadinya kecemasan. Oke, sangat menarik juga untuk kita bahas. Ya. Nah, selanjutnya mungkin kita akan melanjutkan ke ketika kecemasan itu sudah terjadi atau penanganannya. Oke. Oke. Kalau kecemasannya ini sudah terjadi dan sudah terjadi kepada diri kita dan berlebihan gitu, apa sih yang bisa kita lakukan? Mungkin sebelumnya disclaimer dulu ya karena kita bukan profesional gitu ya. Informasi yang kita berikan ini tuh hanya untuk mengalami kecemasan secara umum aja. Tapi mungkin kalau kalian udah mengalami kecemasan ini selama lebih dari 6 bulan, terus kalian juga udah ngerasa udah mengganggu kehidupan kalian banget nih, udah nggak bisa ngelakuin hal-hal yang biasanya kalian lakukan, itu ada baiknya kalian cari bantuan profesional. Oke, mungkin cara yang paling pertama, paling mudah sih dengan mengatur respon tubuh kita sih. Oh, seperti apa tuh? Oke, yang pertama mungkin ada teknik 54321. 5, 4, 3, 2, 1. 54321. Jadi kita tuh harus cari 5 hal yang bisa kita lihat, cari 4 hal yang bisa kita raba, cari 3 hal yang bisa kita dengar, dan juga cari 2 hal yang bisa kita cium, dan 1 hal yang bisa kita rasa di mulut, dikecap. Gitu. Jadi ketika kecemasan itu terjadi, kita bisa melakukan 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Betul. Cara lain juga ada namanya teknik pernapasan 478. Oke, 4, 7, 8 ya. Jadi mungkin tarik napas selama 4 detik, tahan napas selama 7 detik, dan juga buang nafas pelan-pelan selama 8 detik. Oke. Kedua hal tadi itu ya secara tidak langsung bisa meredakan si gejala kecemasan ini. Kalau yang 54321 mungkin kita bisa mengalihkan pikiran kita lah dari mikirin berulang-ulang tentang masa lalu atau masa depan, kita jadi lebih fokus gitu sama yang terjadi sekarang. Kalau yang 478 ya secara nggak langsung meredakan tubuh kita sendiri gitu, jadi lebih tenang gitu. Oke, jadi menarik juga ya, ternyata dari hal-hal sederhana seperti teknik pernapasan tadi, 478, 5, 4, 3, 2, 1, itu juga bisa mempengaruhi atau mengurangi kecemasan tadi. Betul.
Oke, jadi intinya kita tuh kayak diajak buat balik lagi gitu ya ke saat ini. Jadi kita bisa mengontrol diri kita saat ini. Betul. Dimana kalau ruminasi tadi, ketika kita memikirkan hal di belakang, kita bisa menarik ke masa saat ini. Betul. Atau juga di worry ketika kita memikirkan masa depan yang belum tentu terjadi, kita bisa lagi mengontrol diri kita untuk kembali kepada saat ini. Betul. Oke. Nah, tapi kalau dari situ tadi kan ngejelasinnya cara meredakan ketika kecemasan itu sudah terjadi. Betul. Nah, kalau untuk cemasnya supaya terhindar gitu dari kecemasan itu gimana? Oke. Sebenarnya paling bagus itu dengan pola pikir mindfulness gitu ya. Mm-mm. Kita bisa mengelola diri kita dengan baik terhadap lingkungan sekitar gitu. Oke. Mungkin tadi kan pemicu paling berbahaya mungkin sekarang itu si media sosial ini gitu. Oke, harusnya. Kita bisa mungkin hapus secara sementara gitu ya media sosial kita kalau kita udah udah capek banget lah mungkin overwhelmed gitu ya sama media sosial. Atau cara mungkin alternatif lain bisa dengan kita kurasi lah, pilih-pilih gitu ya konten-konten di media sosial yang sesuai sama diri kita atau ya membuat diri kita tuh lebih berkembang gitu ya daripada konten-konten negatif, berita-berita yang bikin kita malah jadi cemas atau highlight-highlight orang yang bikin kita malah membandingkan diri. Kita bisa cari konten-konten yang mungkin lebih mengedukasi gitu diri kita supaya lebih berkembang gitu. Itu sih. Oke, jadi balik lagi ke kontrol kita ya. Bagaimana kita mengontrol diri kita agar kita tuh bisa khususnya dalam menggunakan media sosial agar kita mengkonsumsi media sosial yang sifatnya edukatif. Betul. Jangan memicu kecemasan itu terjadi. Nah, tadi kan udah dijelasin ya, kalau kita tuh bisa mengontrol media sosial dari yang akan udah jelasin. Nah, tapi kalau dari sisi diri kita sendiri, gimana sih supaya kita tuh bisa lebih kuat atau bisa nggak ke bawah arus terhadap kecemasan ini? Atau maksudnya supaya kita tuh nggak kewalahan terhadap kecemasan ini? Mungkin biar kita lebih tahan banting gitu ya. Kita cari alternatif-alternatif mungkin yang bisa kita lakukan selain menggunakan media sosial ini. Oke. Kita cari kegiatan-kegiatan yang lebih produktif gitu yang bisa meredakan kecemasan ini. Oke. Kalau kita orang yang suka belajar hal baru, kita bisa cari konten-konten edukasi yang kita suka gitu ya. Atau mungkin kalau suka musik, kita bisa belajar alat musik yang baru, bisa belajar gitar, piano, atau alat musik lain. Kalau kalian mungkin orang yang suka makanan, kalian bisa cari kulineran baru gitu ya, hal-hal restoran-restoran baru di Bandung. Atau mungkin sesederhana kita memelihara hewan atau ngerawat tanaman, itu tuh bisa banget lah ngedukung kalian untuk melewati tantangan yang ada di kehidupan lebih baik. Oke, teman-teman banyak banget ya tips supaya kita tahan banting yang udah dijelasin dari Arkan. Sudah banyak banget tadi contoh-contohnya atau kegiatan yang bisa kita lakukan. Sangat menarik ya, ternyata hal-hal kecil di sekitar kita seperti makan, kulineran, bermain musik atau berolahraga yang sudah diceritakan oleh Arkan itu ternyata bisa membuat kita tahan banting terhadap kecemasan. Tuh. Pada intinya ya kita sendiri harus menyadari kekuatan apa yang kita miliki gitu. Kita bisa mengasah kekuatan tersebut dan juga memperbanyak dukungan yang bisa kita dapatkan gitu. Oke. Baik. Sangat menarik ya penjelasan dari Arkan ini. Nah, selanjutnya gimana sih kita tuh bisa membedakan? Mungkin ketika kecemasan itu terjadi, kita tuh ingin membedakan kecemasan yang masih normal, yang bisa kita tangani sendiri seperti yang akan jelasin tadi, atau kecemasan yang sudah bermasalah dan membutuhkan penanganan profesional gitu. Oke. Kalau kecemasan yang masih normal, justru kan adaptif ya. Itu tuh membantu kita tuh jadi lebih waspada, lebih aware sama lingkungan. Kayak kalau lagi ujian atau lagi presentasi, kita kan jadi deg-degan ya ketika kita mau ujian atau presentasi. Itu tuh bikin kita
jadi lebih mempersiapkan diri lebih baik lagi gitu. Tapi ketika mungkin sudah mulai bermasalah, si kecemasan ini malah mengganggu diri kita sendiri, jadinya malah ngulang-ngulang pikiran doang tapi nggak ngelakuin aksi yang nyata tadi gitu. Oke. Ketika ujian ataupun presentasi datang, kita malah mikir aduh gimana ya nanti, tapi nggak benar-benar mempersiapkan diri gitu. Nah itu ketika terjadi selama 6 bulan tadi, itulah kalian mungkin perlu segera mencari bantuan profesional gitu. Nah, oke, jadi sebenarnya kecemasan itu nggak terlalu hal yang buruk ya, tergantung berada pada level yang mana. Dan bisa jadi kecemasan itu bermasalah atau butuh penanganan profesional ketika itu sudah mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Betul. Oke, menarik juga ya, ternyata kecemasan yang berlebihan itu bisa membuat kita menghindari dan justru tidak bisa menyelesaikan masalah yang kita miliki. Ya. Jadi kesimpulannya kecemasan itu ada spektrum seperti adaptif, sehat, dan juga masuk ke tahap mengganggu. Dan penting banget buat kita untuk menyadari kecemasan kita itu berada pada tahap di mana sih gitu. Betul. Atau masih normal atau normal bermasalah. Tahu udah mengganggu gitu ya. Oke, sampai di sini bisa kita lihat bahwa kecemasan itu sebenarnya bagian dari diri kita yang manusiawi. Ia bisa membantu kita ketika kita mengalami kecemasan atau bisa menjerumuskan kita ketika kita tidak bisa mengontrol kecemasan tersebut. Nah, terima kasih penonton, teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga obrolan ini bisa membantu. Mungkin teman-teman yang mengalami kecemasan bisa menceritakan di kolom komentar. Nah, teman-teman, sampai di sini episode 1 dan nantikan episode 2 selanjutnya. Oke. Mungkin dengan saya Arkan. Saya Sigit Andrean. Terima kasih, jaga diri dan tetap hadir. Nantikan kita di episode selanjutnya. Sok tahu psikologi, biar nggak sok tahu, kita cari tahu biar jadi tahu. Dah. Dadah.